Selamat siang sahabat Merdeka Network. Kembali lagi bersama kami di sini. Kita akan berbincang tentang isu yang lagi tren, yaitu isu kecelakaan bus tour di Subang. Nah, di sini langsung kita akan hadirkan narasumber yang sangat kompeten dari Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang. Nah, untuk diskusi kali ini, langsung saja kepada Pak Suhada, bagaimana sih tentang kronologi kejadian di Subang ini kaitannya dengan Kabupaten Karawang agar isu ini tidak kembali berulang. Baik, sahabat Merdeka Network, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita ngobrol santai saja sehubungan dengan kondisi yang saat ini cukup miris lah. Miris, terutama kejadian beberapa minggu lalu mengenai bus yang memang menjadi suatu musibah juga ya, musibah, dan akhirnya beberapa orang meninggal dunia. Nah, pada kesempatan ini kami hadirkan yang tadi Kang Emed katakan bahwa dihadiri oleh para ketua komisi 3 dan komisi 4. Sebelumnya kami persilakan untuk para ketua memperkenalkan diri sebelum ke masalah yang lebih lanjut gitu. Silakan, Kang Emed. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Network dimanapun berada, saya sebagai narasumber, kebetulan saya sebagai ketua komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang bersama Haji Asep Saripudin STMM dari fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Merdeka Network. Saya Andang Sodikin, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Karawang, Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Karawang. Siap, terima kasih Bapak sekalian yang terhormat. Pada siang hari ini memang seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa miris terjadi kecelakaan yang menimpa para adik-adik kita lah intinya. Nah, kejadian ini sudah berulang sebenarnya, tetapi kenapa bisa terjadi lagi? Nah, kami mungkin di sini kita obrol santai, apa sih penyebabnya, ataupun harus seperti apa sekolah, harus bagaimana dengan orang tua untuk menyikapi hal ini gitu. Nah, tanggapan ataupun komentar dari Kang Haji Ibe lah, seperti apa nih dengan kejadian yang kemarin? Ya, yang pertama kalau melihat dengan kejadian kemarin yang terjadi di Subang, kebetulan kalau kami di Komisi 4 itu mitra kerjanya adalah Dinas Pendidikan. Walaupun memang kejadian kemarin itu kan yang menimpa salah satu SMK ya di Depok, yaitu begitu dirubah undang-undangnya, jadi kewenangan SMK itu sebenarnya sudah makanya kemudian dengan kejadian itu muncullah surat edaran. Itu kan surat edaran dari gubernur, yaitu nomor 4 garis miring PK 01 garis miring Pesta tentang studi tur di satuan pendidikan. Nah, tetapi dengan kejadian itu justru kami nih di pemerintahan daerah Kabupaten Karawang dalam ini Komisi 4 dengan Dinas Pendidikan harus coba mengevaluasi kembali ya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan studi tur. Itu karena khawatir juga kejadian ini menimpa ya untuk satuan pendidikan SD SMP, apalagi secara usia SD SMP itu kan masih kategori belum dewasa kanak-kanak kan. Dari sisi kehati-hatian, kecerobohan itu kan sangat rentan. Saya potong mungkin pernah nggak duduk bareng nih antara anggota dewan dengan pemerintah sendiri ataupun khusus yang terkait dengan pendidikan? Pernah nggak atau seperti apa lah diskusinya gitu? Sebenarnya kalau untuk di Kabupaten Karawang sebenarnya sudah keluar waktu itu ya, dan kami pun selalu menyarankan ke teman-teman di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menyikapi akhir kalender pendidikan dalam hari ini untuk kenaikan kelas ya, untuk meminimalisir kegiatan keluar. Itu lebih difokuskan seharusnya bagaimana memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Itu selain itu juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin efek kemanfaatannya lebih bermanfaat untuk siswa ya. Misalkan bahwa kenaikan kelas didesain bagaimana meningkatkan kreativitas anak
di tingkat SD, SMP. Mungkin kalau dulu zaman saya SMP tahun 97-98an, justru di SD itu biasanya kenaikan kelas itu dengan perlombaan kesenian di tingkat kelas gitu kan. Nah, sehingga di situ kan memunculkan bagaimana mengasah kreativitas anak di tingkat sekolah. Jadi dibandingkan dengan melakukan study tour keluar yang memang dalam tanda kutip itu resikonya cukup besar, kami berharap justru dengan kejadian di Subang ini harusnya kita evaluasi bersama di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Mungkin ke depan ya, bukan hari ini, karena hari ini mungkin sudah ada yang banyak berjadwal, gitu kan. Mungkin ke depan ini harus kita evaluasi. Apalagi ini sekarang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 3 yang memang berhubungan dengan mitra kerjanya Dinas Pariwisata. Betul. Gitu. Tadi AIB ungkap bahwa kenapa tidak memanfaatkan pariwisata Karawang yang ada. Ini sedikit menyinggung ke Kang Haji Endang lah. Di Komisi 3 ya. Kebetulan yang membidangi pariwisata. Nah, sejauh mana nih pandangan daripada Kang Haji Endang terkait kondisi sekarang dengan pariwisata kita? Kenapa tidak bisa menarik sih untuk sekolah-sekolah kita mendatangi pariwisata di Karawang gitu? Atau terjadinya pengelola wisata itu MOU lah dengan sekolah-sekolah SMK itu gitu kan untuk. Makasih ya bahwa memang ini menjadi PR kita ya dari periode ke periode, bahwa Karawang juga punya kebijakan 7 objek wisata unggulan ya, yang tentunya sampai hari ini belum bisa dimunculkan menjadi objek wisata yang dimiliki oleh pemerintah. Objek wisata yang menjadi idaman buat warganya sendiri. Jadi ada latar belakang kaitan dengan persoalan itu, tentunya banyak objek wisata yang bukan kepemilikan daerah. Apalagi dengan adanya perubahan Undang-Undang 32 2004 menjadi Undang-Undang 23 2014, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 9 2014, kewenangan wisata-wisata yang menjadi destinasi wisata pantai ya, itu juga sepenuhnya menjadi kewenangan. Nah, di sini juga perlu adanya political will dari daerah untuk membuat MOU. Jadi semua apapun yang menjadi objek wisata unggulan tersebut menjadi objek wisata ciri khas Kabupaten Karawang, dikategorikan unggulan, ya seharusnya menjadi MOU semua dikuasai oleh. Nah, faktanya di Karawang adalah rata-rata dimiliki oleh swasta. Nah, tadi Kang Haji katakan bahwa ini masih pemiliknya bukan rata-rata lah, bukan pemerintah daerah. Ada yang dikuasai provinsi atau mungkin swasta lah ya. Nah, sejauh mana nih sekarang dari DPRD sendiri memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah gitu Pak, terkait kemajuan pariwisata kita? Saran kita konkret ya. Pertama, harus dipahami bahwa masyarakat Karawang itu butuh healing. Jangankan yang namanya pariwisata pinggir laut ya, pantai yang menjadi bentangan di Karawang di 9 kecamatan, 84 km dengan bentangan panjangnya. Nah, akan tetapi pohon miring aja sudah bagian menjadi destinasi wisata yang digandrungi oleh masyarakat pada waktu itu, tahun-tahun tidak lama. Iya, meskipun tidak lama. Artinya kembali kepada bagaimana perda yang sudah kita lahirkan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. Ya kan ada perda desa pariwisata. Oh, ada itu? Ada. Tapi sebenarnya sepi-sepi aja. Ya, makanya bagaimana kembali ke kepala desa, dikuatkan, dibina dan diberikan stimulus agar desa-desa tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 4 memiliki kreativitas, memiliki desain pariwisata desa menurut sosiokultural wilayah, menurut letak geografis desa tersebut. Kan beda kalau desa di utara dan selatan. Apalagi desa yang notabene menjadi desa semi urban, misalkan kelurahan misalkan, yang notabene adalah memiliki kekhasan. Nah, maka sampai hari ini kita yakini bahwa masyarakat Karawang akan pasti menjadi destinasi wisatanya di luar. Yang biasa ya dari kecil kita ke Jogja, ya ke Jakarta,
atau ke Bandung minimal gitu kan. Maka ini menjadi masalah yang terselesaikan kaitan dengan destinasi wisata. Terus yang kedua adalah kaitan dengan persoalan yang kemarin. Nah, kita juga sebagai komisi yang membidangi transportasi ya, akan kembali mereview kaitan dengan keberadaan pengusaha-pengusaha transportasi. Ya. Nah ini sih gitulah. Ramainya kejadian ini sudah 2 kali atau beberapa kali yang terkait bus yang celaka. Nah kalau ada kejadian itu baru booming memeriksa jalan tengah. Di Kerawang sendiri itu banyak PO bus lah ya, yang buat pariwisata dan transportasi karyawan. Nah seperti apa nih kondisi sekarang nih Pak? Ya, kami sudah melangkah setiap bulan puasa mau Lebaran, Komisi 3 melakukan kunjungan ke infeksi ke masing-masing bersama tentunya dengan Dishub. Tujuannya apa? Agar memastikan keberangkatan para pemudik sampai kembali menjadi arus balik itu selamat. Ini sama juga dengan konteks study tour. Study tour ini kan dari zaman dulu menjadi budaya. Akan tetapi berbicara kemaslahatannya, bicara kemanfaatannya, dan karena kita bicaranya dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan ada 3 hal. Kaitan dengan bagaimana meningkatkan kognitif, bagaimana afektif, termasuk juga psikomotor peserta didik. Nah, jelas tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 4 bahwa edaran dari Gubernur, dari PJ Gubernur, jelas ada 3 hal. Kaitan diutamakan adalah bagaimana menggali potensi daerah kabupaten kota, termasuk juga diutamakan untuk mencari nilai manfaat bagi daerah mungkin dengan adanya study tour anak-anak peserta didik kita juga bisa meningkatkan PAD di wilayah destinasi wisata tersebut, termasuk juga kaitan dengan poin ketiga dari edaran tersebut bagi yayasan yang melakukan itu harus melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan. Bagi saya harusnya juga bukan dinas pendidikan dalam hal ini. Ada kolerasi 2 dinas yang berhubungan, di antaranya dinas pendidikan dan perhubungan gitu. Jelas kan? Gitu. Iya. Nah ini kan kenapa case yang terjadi adalah remblong. Ya, kalau remblong berarti kan kembali kepada proses kirnya. Iya, proses yang terjadi evaluasi uji kendaraan, bagaimana kendaraan tersebut layak bisa berjalan di lalu lintas, berjalan di lalu lintas di umum, bisa diperjalankan di jalan umum, baik itu jalan nasional ataupun jalan provinsi. Secara jelas layak tidaknya jenis transportasi apapun harus diukurnya ya oleh dinas terkait, oleh Dishub. Bagaimana kita mengatakan Dishub tidak berpengaruh dalam ini? Tentu saja layak tidaknya kendaraan tersebut bisa berjalan tidaknya dipergunakan secara transportasi massal oleh dinas perhubungan. Itu. Maka dalam hal ini nyaris adalah yang namanya remblong itu adalah bentuk kelalaian dari penyelenggara transportasi swasta. Maka dengan demikian saya kira ini evaluasi besar nih buat Karawang. Sangat besar. Untuk saya juga mengagendakan di rapat-rapat komisi untuk turun juga ke sana. Jangan itu gitu. Harusnya seperti itu. Sebenarnya kejadian ini bukan hanya pariwisata saja. Sudah 2 kali atau 3 kali mobil bus karyawan terbakar. Nah itu. Jangan-jangan bukan hanya permasalahan itu. Tapi masalah karyawan juga kan itu masyarakat kita. Yang harus karena PO-nya sendiri yang harus bertanggung jawab. Oh tiba-tiba bisa terbakar dan lain-lain gitu. Makanya kita sebagai pemerintah mungkin sebagai masyarakat lah berharap dari para pemangku kebijakan ini untuk segera mengevaluasi mungkin seperti itu ya. Atau KIB ada. Ya justru kalau kami di Komisi 4 kan tidak hanya berbicara bahwa tentang study tour-nya nih. Karena justru jangan sampai digiring bahwa seolah-olah diharamkan ini untuk melakukan study tour. Gitu kan bagi siswa kelas 3 yang untuk melakukan kenaikan kelas gitu kan, atau kelas 6 SD misalnya, atau kelas 3 SMA SMK. Nah konteksnya sebenarnya bukan di situ. Saya sepakat tadi gitu kan. Misalkan
study tour ke potensi wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Otomatis sama juga membutuhkan armada kan. Kalau yang namanya musibah, yang namanya kecelakaan tidak harus treknya jauh, gitu kan. Treknya pendek pun kan sangat mungkin juga. Makanya tadi saya sepakat. Kalau konteksnya study tour, ya memang tidak hanya melibatkan dinas pendidikan, tetapi dinas perhubungan juga yang berhubungan dengan live-nya si armada tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga harus memahami bahwa Kabupaten Karawang itu bukan hanya potensi wisata alamnya ya. Kita ada ke potensi religi, makam Syekh Kuro, kemudian makam Singa Perbangsa, Bupati kita. Kemudian juga bahwa Karawang adalah potensi kawasan industri kan mungkin bagi SMK ya. SMK yang untuk jurusannya teknik ya, SMK teknik bisa juga kan study tour-nya misalkan ke kawasan-kawasan industri yang memang secara aspek pemanfaatannya lebih bermanfaat. Nah, hal-hal itu yang mungkin menjadi pertimbangan ke depan. Saya sih itu tadi wisata industri nih kita berkembang berbicara. Jelas ada. Kan Haji ini sebagai yang membidangi ya pariwisata. Saya dengar kalau kita mau masuk ke kawasan industri ataupun ke salah satu pabrik itu susah. Makanya para pelaku wisata itu agak susah lah untuk mendapatkan izin. Nah itu seperti apa nih dari Pak Ketua Komisi 4 ya membidangi pariwisata untuk wisata industri gitu kan? Nah ya jadi gini sebenarnya jadi makanya jangan koordinasinya sekolah ke industri, tetapi justru ada keterlibatan pemerintah daerah gitu atau pemerintah provinsi dalam hal ini untuk kewenangan SMK, SMA gitu. Nah nanti dengan difasilitasinya oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, koordinasi dengan pihak kawasan kan sangat mudah. Ya, gitu. Jadi bukan sekolah ke kawasan, tapi harus melibatkan kehadiran pemerintah daerah. Ya. Jelas itu. Bupati lah kan ya. Betul. Ya. Mungkin dari kami biasanya kan kalau misalkan akhir lulusan itu kan biasanya memakai fasilitas hotel nih. Nah kemudian fasilitas hotel ternyata banyak orang tua mengeluhkan nih anggaran yang cukup besar gitu kan. Kemudian ketika di sekolah nih ada acara ternyata rawan terjadinya tawuran karena kita menghindari hal-hal demikian seperti itu. Nah berarti kesimpulannya jalur tengahnya itu kita tadi bahwa study tour itu oke, tapi mempertimbangkan perhitungan-perhitungan tadi. Ya. Berarti antara perhubungan yaitu dengan busnya harus diseleksi dulu, kemudian di industri harus izinnya harus ini dulu kan ya. Otomatis itu kan sebuah edukasi yang harus disampaikan kepada sekolah nih. Bagaimana nih kita untuk bisa mengedukasi, menyampaikan pesan ini ke sekolah agar ini bisa berjalan, jangan hanya sebatas asumsi yang kita bicarakan ke depan. Ya, mungkin memang harus bukan hanya edaran saja ya, gitu kan. Tapi ini harus menjadi komitmen bersama antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan kita nih di legislatif. Kenapa itu? Ya karena tadi bagaimana bahwa kenaikan kelas ini kita desain satu kegiatan rutin tahunan yang memperhatikan beberapa aspek penting. Ya, contoh misal kalau di hotel bagi sekolah-sekolah tertentu atau bagi siswa-siswa tertentu kan dengan biaya yang cukup mahal kan tidak semuanya mampu. Gitu kan. Nah ini juga harus mendapatkan kajian di sana. Misal digeser ke tempat yang mungkin representatif, yang dalam hal ini konteksnya dengan ruang terbuka ya, misalkan dengan objek wisata yang memang punya daya tampungnya luas gitu kan, seperti bumi perkemahan dan yang lain kan mungkin bisa didesain di sana kan sekalian. Di situ misalkan melakukan kegiatan-kegiatan pentas seni tapi tidak di sekolah gitu kan. Karena apa? Di sekolah daya tampungnya gitu kan dan melawan tawuran gitu. Nah hal-hal ini sebenarnya bisa. Yang terpenting kan poinnya bagaimana kita ada political will bersama ya antara kepala daerah, kemudian juga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kemudian Dinas Pariwisata dalam rangka menyiapkan objek wisata yang layak kunjung terutama itu kan. Karena ya satu akses jalannya seperti apa, lahan parkirnya juga seperti apa gitu. Nah hal-hal itu mungkin ke depan ya ini harus menjadi satu bahasan yang serius yang kemudian kita konkretkan dalam satu kebijakan sehingga sekolah-sekolah
yang ada di Kabupaten Karawang itu tidak lagi ragu di dalam rangka menentukan sikap untuk melakukan kegiatan di akhir tahun atau di masa-masa kenaikan kelas, sehingga aspek risikonya kita bisa minimalisir. Kemudian secara anggaran juga yang sifatnya ini melibatkan kontribusi orang tua juga tidak membebani, tapi kegiatannya bisa bermanfaat. Kemudian siswa-siswa juga memang bisa merasakan di saat kenaikan kelas itu benar-benar satu kegiatan yang menurut mereka ini satu kegiatan yang harus mungkin dikenang. Itu bukan kan dulu kan zaman kita mungkin ya biasanya misalnya kenaikan kelas coret-coret baju gitu kan, atau pakai pilok. Sekarang kan sudah mulai bergeser nih gitu kan. Tapi dengan kejadian terjadi di Subang, kita juga kan harus mulai lebih sebagai pemangku kebijakan ya, lebih teliti lagi gitu. Kalau tadi kan kita bahasannya ada 3 nih, pariwisata, transportasi, dan pendidikan lah. Maksudnya dari kesekian masalah tadi, apa sih yang sudah dibuat oleh para parlemen lah, ya, khususnya di Karawang, Pak, terkait kebijakan ataupun edaran ataupun perda, apa yang sudah dibuat untuk hal-hal tadi gitu, Pak? Ya. Nah, itu seperti apa mungkin dari Komisi 3 apa, Komisi 4 apa, perda yang menyangkut hal tadi. Apa sih? Mungkin masyarakat tidak tahu perda yang sudah ada atau kebijakan sudah pernah dibuat. Nah, boleh diungkapkan. Ya, justru sebenarnya kalau kami di Komisi 4 selalu mengingatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya yang namanya satu kegiatan yang kemudian sumber anggarannya, sumber pendanaannya itu partisipasi dari siswa. Satu, jangan sampai membebani orang tua siswa gitu. Karena kenaikan kelas ini kan memang rutin yang harus kita lewati gitu kan. Makanya ini harusnya setiap tahun kita evaluasi gitu. Walaupun mungkin bagi sekolah-sekolah tertentu misalkan study tour ini walaupun misalkan keluar dari Karawang ini kan tidak terlalu jauh, misalkan ke Bandung tidak dengan biaya tinggi, ada yang memang sepakat ya konteks semua orang tua siswa karena berdasarkan hasil rapat komite dan orang tua siswa. Tapi saya potong, kemarin saya baca di salah satu pemberitaan, da ieu mah yang barudak cenah gitu kan. Nah, sekolah mah hanya mengikuti. Nah, itu seperti apa tanggapannya? Ya, justru harusnya jangan diblur begitu gitu kan. Kenapa ada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga gitu kan? Makanya di situ dikeluarkan surat edaran kan dalam rangka meuniformasi kegiatan akhir tahun atau kenaikan kelas, menyeragamkan bahwa sekolah itu boleh misalkan melakukan study tour, bukan tidak boleh, tapi coba tolong misalkan jangan keluar dari Karawang lah. Misalnya, karena di Karawang juga misalnya ada objek wisata yang memang representatif untuk dilakukan bagi kegiatan kenaikan kelas. Nah, hal itu. Kemudian yang kedua juga, apabila mau menentukan kegiatan misalkan di luar sekolah, ya tadi aspek pendanaannya, iuran kepada orang tua siswa kan harus juga menjadi pertimbangan. Begitu. Dari Kak Hadi sendiri, apa kebijakan yang sudah dibuatkan untuk kegiatan pariwisata di kita? Perbaikan lah. Jelas ya bahwa Kabupaten Karawang punya rencana pariwisata. Ya. Rencana induk kaitan bagaimana ke depan, termasuk juga munculnya 7 objek wisata itu ada di situ. Kita ada perda penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, kiranya ke depan harus dirubah karena 7 objek wisata sampai hari ini juga efektivitas dan kemanfaatan termasuk juga feedback PAD-nya juga kurang signifikan. Karena kalau kita bicara apa saja yang bentuk kebijakan yang kita akan canangkan itu tentunya harus diukur dari konteks daya dukung daya tampung, termasuk juga bagaimana kaitan dengan daya dukung tersebut. Misalkan kalau kita canangkan misalkan Tanjung Baru, harusnya politik anggaran untuk di PUPR juga untuk ditingkatkan wisata pun seperti jalannya itu. Nyatanya sampai hari ini juga tidak ada gitu ya. Coba Jaya ke Candi, bagaimana jalannya sempit, bagaimana ke Pakis Jaya dan lain sebagainya. Saya kira harus bergandeng kolaboratif ya. Antara pusat, provinsi dan kabupaten.
kabupaten. Tidak hanya kabupaten saja. Iya, apalagi hari ini kan Karawang ada Pulau Butu ya. Oh iya. Kami di Komisi 3 tidak henti-hentinya menyarankan di rapat komisi ke dinas terkait dalam konteks pariwisata kita buat segitiga emas dari Batu Jaya, Pakis Jaya sampai ke Pulau Butu. Ini kan dua kecamatan, Tirta Jaya dan Batu Jaya. Karena apa? Kalau kita buat jalan trek di sana lalu diperluas ya, diperlebar dari semenjak Batu Jaya sampai ke Pakis, saya kira animo masyarakat juga akan tinggi. Itu sudah disampaikan belum ke sudah di dinas terkait gitu. Tapi kan mereka juga bicara kebijakan, bicara dan lain sebagainya ya, kembali ke dinas terkait. Maka polanya ke depan adalah bagaimana mendesain ini pola tata kelola kepariwisataan tematik. Ini yang harus kita ajukan. Kita memiliki gagasan, RIPDA-nya juga dirubah, pengelolaan pariwisatanya juga dirubah karena perlu ada dimasukkan capaian-capaian dukungan kepada objek wisata yang baru, termasuk juga bagaimana daya dukungnya juga kita tingkatkan ya. Maka saya sih hanya menyarankan ke Komisi 4 bagaimana dalam konteks study tour ini juga dibuat study tour yang surat edarannya juga secara tematik. Karena untuk SD tematiknya misalkan dalam rangka meningkatkan kognitif pengetahuan mereka di bidang religiusitas misalkan, karena kita punya Perda 7/2011 tentang DTHT ya, mereka sudah meningkatkan dalam aspek religiusitas ya, tematiknya untuk SD itu tematik turnya adalah religius misalkan. Kalau kemerdekaan kedenklok gitu ya, kedenklok. Dibuat tematik edaran. Sehingga kan fungsi pemerintahan ini kan reklik, mengatur ya kepada masyarakatnya. Ya kita buat edaran itu secara tematik dong. Tematik dalam rangka meningkatkan kognitif misalkan atau afektif ya, sikap anak peserta didik kita, berarti tematiknya ke religius, pendekatannya religiusitas gitu kan. Kalau dalam konteks ilmu alam atau ilmu fisika ya, di mana yang menjadi konteks yang ada kolerasinya dengan sana. Kalau pendekatannya pariwisata dalam konteks misalkan untuk SMA SMK yang memang bukan kewenangan kita juga ya juga diarahkan bagaimana ke kebutuhan otomotif kita agar mereka juga menambah khazanah pengetahuan mereka ya, agar mereka meningkatkan psikomotor mereka. Jadi tematik ini penting. Gitu. Ini sih semakin berkembang ya pembicaraan yang mungkin tidak cukup waktu lagi dan juga mungkin juga next kita harus menghadirkan beberapa narasumber yang seperti tadi termasuk dinas terkait. Nah itu dinas perhubungan, dinas pariwisata gitu kan, itu kita undang juga nanti. Mungkin kami siap diundang. Nah betul. Nah saya mungkin terakhir lah memberikan ini mohon pemberian dari Pak Ketua Komisi 4 dan 3. Terakhirlah closingnya itu seperti apa nih untuk terkait masalah tadi studi tour, perpisahan sekolah, dan ini peningkatan pariwisata Karawang. Dari Kang Ibe dulu lah. Ya, yang pertama dengan kejadian yang di Subang, bahwa kami di Komisi 4 bukan berarti mengharamkan study tour ya, gitu, bagi kenaikan kelas nih. Tetapi seperti apa yang sudah rilis ya statementnya Pak Sandiaga Uno juga sih, Kementerian Kemenparekraf kan, gitu. Jadi boleh study tour, gitu. Tapi study tour kalau bisa ya, misalnya kita karena Karawang ya potensi pariwisata Karawang, ya, gitu kan. Atau misal yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 3, kami sangat sepakat study tour harus dengan tematik. Gitu kan, apalagi potensi-potensi di Karawang kan luar biasa, bukan hanya wisata alam, mulai dari bentangan di pantai utara sampai ke selatan, ada gunung, kita itu sangat lengkap nih, gitu kan, Kabupaten Karawang itu. Kemudian selain itu juga kita ada potensi industri, kawasan industri bagi SMA SMK, ini sangat mungkin ya, gitu, apalagi Karawang ini kan untuk
Provinsi Jawa Barat kawasan industri terbesar ya, bukan hanya di Jawa Barat juga kan. Mungkin kan bisa jadi nih SMA SMK luar Kabupaten Karawang bisa jadi ke Karawang juga. Sangat Objek wisata pasti. Nah, makanya bagaimana ini didesain ke depan ya, bahwa study tour kita itu harus tematik, bermanfaat baik bagi sekolah ataupun potensi-potensi pariwisata yang lain. Karena di pariwisata itu kan tidak hanya pengelola objek wisatanya, di sana ada juga para pelaku usahanya kan, ada yang jualan souvenir, ada yang jualan makanan, kemudian banyaklah potensi-potensi yang lain. Maka dari itu saya sebagai Ketua Komisi 9 berharap bahwa study tour ke depan ini harus tematik dan memperhatikan potensi lokal di Kabupaten Karawang, baik itu wisata alam, wisata religi, ataupun wisata edukasi sejarah atau wisata industri di Kabupaten Karawang. Makam Syekh Guru di kita luar biasa. Disampaikan kepada anak didik kita, misalkan tingkat SMP, bahwa sejarah Syekh Guru di Kabupaten Karawang seperti apa, kemudian makam singa berbangsa, banyaklah ya potensi-potensi yang lain, misalkan Taman Pahlawan Palongsari juga kan. Situ sangat representatif juga lah untuk SD lah misalkan di Kabupaten Karawang. Kami yakin kalau ini didesain oleh pemerintah daerah, ini akan meningkatkan, akan berefek yang sangat signifikan untuk objek wisata di Kabupaten Karawang, kemudian untuk manfaatnya untuk anak didik kita yang ada di Kabupaten. Itu mudah-mudahan ya tidak ada lagi kejadian ya seperti yang terjadi di Subang lah, gitu kan ya. Itu Pak Suhada. Terkait pariwisata tentu saja Karawang bukan kabupaten tujuan wisata ya. Ini kita harus sadari. Pahami dulu lah. Ya, dan dengan adanya kejadian ini tentunya juga multiplayer efek buat semua. Artinya Kabupaten Karawang terutama yang menjadi daerah lintasan buat siapapun. Mau ke Jakarta lewat Karawang ya. Selama itu menggunakan tol di wilayah Japek ya dan sebagainya. Nah, saya sih melihat bahwa study tour ini adalah rutin. Study tour itu rutin dan kami juga sebagai penyelenggara pemerintah daerah tidak pernah melarang untuk melakukan study tour. Akan tetapi karena edaran sudah jelas, ya tadi bagi baik itu sekolah yang notabene SD, SMP ya dan SMU, SMK yang menjadi kewenangan provinsi ya, mengutamakan potensi di daerah. Meskipun kita sadari dengan wilayah Kabupaten Karawang 9 wilayah pesisir, 9 kecamatan, 19 wilayah dataran, 2 wilayah elevasi tinggi ya, pegunungan. Nah, tinggal dimanfaatkan dengan tema ya, tematik, pariwisata tematik ya. Artinya misalkan kalau tadabur alam ya dimanfaatkan wilayah-wilayah pegunungan. Kan bisa saja ya. Dengan misalkan menggunakan mereka di edukasi anak-anak SD atau SMP naik hiking dan lain sebagainya. Tadabur alam mereka ya. Terus religius misalkan syiaroh gitu untuk mengenang bagaimana syiar Islam dalam konteks ini untuk agama yang Islam ya. Terus agama tertentu juga ada sejarah-sejarah yang jelas ya. Kita juga punya mungkin kuil ataupun wilayah-wilayah ibadah agama-agama saudara-saudara kita yang lain yang justru juga candi kita jelas ya. Candi ini juga peradabannya sangat lama, memiliki luas luas yang lebih 3 kali lipat daripada Borobudur. Kalau dapat Borobudur 80 hektar, ini bisa 273 hektar potensinya, dan itu udah di-SK-kan oleh Kementerian Pengembangannya. Tinggal pengembangannya, bagaimana kolaboratif dengan pusat dan provinsi dan saya kira itu ya. Kami akan terus coba terus melakukan akselerasi kaitan dengan pariwisata Kabupaten Karawang. Dan untuk transportasi ini menjadi pembelajaran termasuk juga berbenah untuk penyelenggara transportasi swasta, baik itu study tour yang dipergunakan oleh anak-anak kita di pendidikan ataupun di karyawan. Ini juga menjadi multiplayer. Namanya penyelenggaraan transportasi tentu saja like dan tidak like-nya itu ini akan berakibat viral, informasi yang viral. Saya kira itu. Siap. Terima kasih
Kang Haji Ibe, Kang Endang, Siap. atas Ya. kehadirannya. Semoga ini sangat bermanfaat Ya. buat masyarakat Insya Karawang Allah. khususnya, Baik. dan juga menjadi perhatian sangat Ya. buat pemerintah sebagai pelaksana lah Ya. untuk kemajuan Karawang dan kemaslahatan semua masyarakat Karawang. Baik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan Amin. dan kesuksesan semua. Amin. Karena Closing. waktu diskusi kita sangat singkat, Ya. tadi simpulan-simpulan sudah dijelaskan. Nah, ini bisa menjadi bahan referensi semua pihak, stakeholder dan lain-lain untuk bisa ke depan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang maksimal. Ya. Nah, saya cukupkan sekian untuk sahabat Baladeka. Saya closing. Sahabat Baladeka, Baladeka Network, menyala bangku, bom, meledak. Baik. Terima kasih. Ya. Weh.